Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Sribina Ginting dengan NIM A1S118052. Saya dari Universitas Negeri Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya angkatan 2018. Di sini saya akan memberikan informasi tentang layanan kekuatan diri dalam belajar. Terus di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu pengajaran psikologi bimbingan. Jadi di sini dalam video ini saya akan memberikan layanan informasi tentang memahami kekuatan diri dalam belajar. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih kekuatan diri seperti itu. Di sini saya akan menjelaskannya. Kekuatan diri itu adalah potensi yang kita miliki sejak kita lahir. Dan potensi diri itu tergantung kita mau mengembangkannya atau mau menggalinya atau tidak. Itu terserah individu atau cara pengawasan orang tuanya seperti apa, seperti itu. Kalau orang tuanya tahu potensi anaknya di mana, hendaknya orang tuanya itu menggali potensi-potensi anaknya itu supaya nanti kedepannya itu tidak terjadi kesalahan seperti itu. Terus di sini saya akan membacakan terlebih dahulu, yaitu potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Jadi di sini seseorang yang memiliki potensi diri atau kekuatan diri, dia tuh akan memiliki keinginan untuk mewujudkan keinginannya seperti itu. Contohnya itu seseorang memiliki potensi di bidang matematika. Jadi di sini dia itu akan memiliki keinginan untuk mewujudkan mimpinya atau mewujudkan keinginannya dalam bidang matematika itu. Contohnya itu seperti seorang siswa itu sangat menyukai atau potensinya itu ada dalam bidang matematika. Jadi dia itu akan berusaha mencapai targetnya ke depannya seperti itu. Yaitu memiliki mimpi. Contohnya itu seorang yang makhir dalam bidang matematika kan, dia itu akan mengikuti olimpiade ataupun apa-apa saja yang bersangkutan dengan matematika untuk mewujudkan impiannya seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah cara meningkatkan kekuatan diri. Yang pertama itu adalah percaya diri. Percaya diri itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita percaya diri, kekuatan dalam diri kita itu dalam belajar itu akan semakin meningkat. Contohnya itu seorang individu percaya diri dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan atau permasalahan yang tidak dia ketahui seperti itu akan nilai plus gitu. Nah, jadi di sini dalam kekuatan diri, memahami kekuatan diri dalam belajar ini, kita itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa? Karena dengan adanya kekuatan, dengan adanya percaya diri, kita itu akan memiliki informasi-informasi yang banyak seperti itu, memiliki pengetahuan yang banyak seperti itu. Terus dengan kita percaya diri, seseorang itu akan lebih bagus gitu. Nah, contohnya seseorang yang tidak mengetahui tentang suatu permasalahan atau suatu persoalan seperti itu, dia tuh berani bertanya, berani mengungkapkan permasalahannya itu adalah nilai plus. Sedangkan seorang yang tidak memiliki percaya diri, dia tuh akan diam saja dan bodoh amat gitu. Nah, dia tuh tidak akan memiliki informasi dan dia tuh tidak akan mengetahui atau ilmunya itu tidak akan bertambah seperti itu. Jadi percaya diri itu sangat penting seperti itu. Terus yang kedua itu adalah mau belajar akan hal-hal yang belum dipahami. Itu sangat penting. Kita itu harus mau belajar tentang hal-hal yang belum kita pahami. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kalau kita mempelajari tentang hal-hal yang belum kita pahami, itu akan semakin meningkatkan pengetahuan kita. Terus kalau kita mau belajar akan hal yang belum kita pahami, itu akan nilai plusnya akan semakin bagus seperti itu. Orang lain tidak akan mencari kalau dia tidak tahu kan. Jadi di sini kita sebelum kita mencari tahu, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Sebelum disuruh, kita harus mencari tahunya terlebih dahulu supaya hasilnya itu lebih maksimal seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah dapat bekerja sama dengan siapapun. Dapat bekerja sama dengan siapapun. Di sini pasti teman-teman juga mau selalu bekerja sama dengan siapapun. Contohnya itu seperti kalau teman-teman dalam kelas memiliki tugas dan teman
teman kalian belum mengerti atau belum mengetahui tentang tugas itu. Jadi di sini kalian akan bekerja sama atau memberitahunya seperti itu ya kan. Nggak mungkin kalian bodo amat sama teman kalian, itu terserah dia, itu kan dia nggak mau tahu gitu. Nah, jadi di sini kita itu harus mau bekerja sama dengan siapapun. Kenapa? Karena dengan bekerja sama hasilnya itu akan lebih bagus seperti itu. Kita itu harus saling membantu, saling menolong gitu. Kita itu harus menolong teman kita yang membutuhkannya seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah suka berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Ya, ini sangat penting. Kita itu harus suka berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kalau kita ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan, dalam suatu pertunjukan atau apa gitu kan, kita itu dalam ikut ambil bagian, itu akan semakin meningkatkan kekuatan diri kita dalam belajar. Kenapa? Contohnya itu seorang memiliki potensi diri dalam bidang berenang. Jadi di sini dia itu akan mengambil bagian atau ikut berpartisipasi dalam ekskul berenang. Kenapa? Supaya potensi dalam dirinya atau kekuatan dalam dirinya itu semakin bagus, semakin luas seperti itu, supaya dia itu mengetahui apa-apa aja yang di luar sana seperti itu. Terus dia tuh kalau dia suka berpartisipasi, pasti ujung-ujungnya itu kepercayaan dirinya itu pasti tinggi. Kenapa? Karena dia tuh suka berpartisipasi, suka bergaul dengan banyak orang seperti itu. Jadi di sini potensi dirinya itu semakin meningkat. Dia tuh akan mengetahui dunia luar seperti itu. Dia tuh tidak akan mengetahui hanya satu tujuan saja seperti itu. Dia akan memiliki banyak tujuan seperti itu. Dan dia itu pasti memiliki potensi-potensi yang tinggi seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah punya kegigihan dalam mengejar keinginan. Ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena memiliki kegigihan dalam mengejar keinginan itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki kegigihan, tidak memiliki kegigihan atau kekuatan dalam mengejar sesuatu keinginan, itu tidak akan bagus. Kenapa? Contohnya itu seperti kita ingin menjadi seorang polisi, tetapi kita itu tidak tapi kita itu tidak gigih, tidak mengikuti ajuran-ajuran yang akan diterima menjadi polisi seperti itu. Contohnya harus tinggi, harus bisa berenang, tapi kita itu tidak memiliki keinginan untuk bisa berenang seperti itu. Jadi itu itu sama saja dengan nol. Tetapi kalau kita punya kegigihan dalam mengejar keinginan, contohnya itu kita memiliki keinginan menjadi seorang polisi, di sini kita itu akan gigih atau ingin pokoknya kita tuh gigih untuk mengejar menjadi polisi itu seperti apa saja sih syarat-syaratnya seperti itu. Kita itu akan pasti memenuhi semua syarat-syaratnya untuk menjadi seorang polisi. Terus kalau kita memiliki kegigihan dalam untuk mengikuti keinginan kita itu, semuanya itu akan berjalan dengan baik seperti itu. Contohnya kalau teman-teman memiliki keinginan untuk nilai UN-nya tinggi, pasti teman-teman akan gigih dalam mengikuti pembelajaran UN apa saja nanti yang masuk UN seperti itu. Pasti teman-teman mata pelajaran apa yang akan masuk UN, pasti teman-teman akan gigih mengikuti pelajaran itu supaya nantinya nilainya itu maksimal tinggi seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah jujur. Di sini teman-teman juga harus bersikap jujur dan tidak boleh berbohong. Kenapa? Contohnya itu pasti banyak teman-teman di sini pas dalam kelas setelah guru atau dosennya menerangkan, pasti teman-teman di sini kalau dosennya atau gurunya bertanya, siapa yang belum mengerti? Pasti teman-teman tidak ada yang bertanya, ya kan? Walaupun teman-teman tidak mengerti, pasti teman-teman tidak mau bertanya. Jadi di sini tuh kita tuh harus jujur. Kalau gurunya bertanya, siapa yang belum mengerti? Kalau teman-teman belum mengerti, ya bertanya supaya wawasannya atau pengetahuannya itu semakin tinggi, semakin luas seperti itu. Supaya hasilnya nanti maksimal seperti itu teman-teman. Terus memahami kekuatan diri dalam belajar ini, kita seorang individu atau makhluk sosial pasti memiliki kekuatan diri atau potensi dalam diri kita. Itu tergantung kita sendirinya mau memperluas kekuatan diri itu atau tidak seperti itu. Jadi di sini kita
Jadi di sini kita sebagai individu itu harus memiliki potensi dalam diri kita. Kita itu harus bagaimana cara kita mengembangkannya, seperti itu. Setiap manusia atau makhluk sosial di dunia ini pasti memiliki potensi dalam dirinya. Itu tergantung individunya, seperti itu. Dia itu mau mengembangkannya atau tidak, itu tergantung individunya. Jadi di sini hendaknya seorang orang tua itu harus mengetahui potensi apa yang dimiliki anaknya sejak kecil, seperti itu, supaya nantinya setelah dia dewasa ataupun setelah dalam dunia kerja, dia itu tidak salah gitu. Nah, agar karirnya sama potensi dalam dirinya itu berjalan dengan sejalan, seperti itu, tidak berjalan dengan lancar, seperti itu. Semoga dengan adanya orang tua itu melakukan kegiatan mengetahui potensi-potensi dalam diri anaknya, kekuatan diri dalam anaknya, seperti itu, agar masa depan anaknya itu bagus, seperti itu, karir anaknya itu bagus, agar karir anaknya itu sejalan sama potensi yang dimilikinya. Banyak sekali sekarang ini potensi seseorang itu berbeda sama karirnya. Contohnya itu, seorang memiliki potensi dalam bidang renang, tetapi dia itu menjadi seorang pemain basket, seperti itu kan tidak sejalan. Harusnya dia memiliki potensi dalam bidang berenang, jadi dia itu harusnya menjadi atlet renang, supaya dia itu sejalan, seperti itu, dan tidak bertebaran, seperti itu. Jadi di sini memahami kekuatan diri dalam belajar itu sangat penting, supaya hasil kedepannya nanti semakin bagus, seperti itu. Jadi saya akan mengulang kembali cara-cara untuk meningkatkan kekuatan diri dalam belajar untuk kita itu adalah, yang pertama itu kita harus percaya diri. Terus yang kedua itu adalah mau belajar akan hal-hal yang belum kita pahami. Jadi di sini kita harus mempelajari hal-hal yang belum kita pahami, seperti itu. Terus yang ketiga adalah dapat bekerja sama dengan siapapun. Di sini kita itu harus bisa bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang orangnya, seperti itu ya. Terus yang keempat itu adalah suka berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Jadi kita itu harus ikut berpartisipasi, seperti itu. Terus yang kelima adalah punya kegigihan dalam mengejar keinginan. Ini sangat penting, kita itu harus memiliki kegigihan untuk mengejar keinginan kita. Terus yang terakhir itu adalah jujur. Di sini kita itu harus jujur, seperti itu teman-teman. Oke. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya ataupun perkataan saya tidak mengena di hati teman-teman. Saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat siang.